Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih tersambung bersama dua narasumber saya, ada Pak Ari Kunchoro dan juga Pak Iwan Tono. Tapi mungkin saya ke Pak Iwan Tono dulu sebelum kita menutup hari ini bersama Pak Ari Kunchoro. Pak Iwan, apa input yang bisa diberikan di tengah pandemi ini untuk tim gugus tugas? Karena tidak mungkin, saya tidak tahu apakah nanti akan dibentuk gugus tugas ekonomi atau tidak, tapi tentunya ini bisa menjadi catatan gugus tugas dan juga pemerintah. Ya, saya kira gini ya, gugus tugas itu sih oke-oke saja. Tapi maksud saya gini, jangan sampai mereka itu masih orang baru lagi, belajar lagi dan sebagainya. Dan tentu kalau berkenaan dengan anggaran, kan gugus tugas itu kan tidak punya kewenangan kalau anggarannya itu ada di masing-masing departemen. Sekarang bagaimana masing-masing departemen itu bisa lebih terkoordinir supaya cepat gitu. Dan itu yang penting libatkan stakeholder, libatkan pengusaha, libatkan masyarakat, libatkan karyawan untuk bisa mengatasi masalah ini. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi, kalau daya beli masyarakat tidak ditolong ya dalam waktu dekat ini, saya menduga ya akan terjadi bencana kelaparan yang luar biasa. Tolong didekatkan, karena itulah tolong segera semua orang ini bekerja membelanjakan itu ya. Hanya masalahnya kan begini, sekarang orang takut dengan kemungkinan terkena hukum gitu ya. Karena pengalaman yang lalu, setiap terjadi bencana maka pada babak berikutnya banyak orang yang terkena hukum. Apalagi kemarin ada judicial review untuk Perpu mengenai anggaran ya, yang subsidi stimulus yang paling 5 itu. Sehingga para birokrat ini sekarang ketakutan untuk membelanjakan ya, karena nanti punya risiko hukum. Inilah yang saya kira perlu dijamin ya untuk itu. Tapi juga jangan kemudian timbul moral hazard, dipakai kesempatan itu karena kalau menyangkut uang pasti ada masalahnya. Katakan misalnya begini, kartu prakerja angkanya itu 20 triliun. Yang terima duit siapa itu? Kenapa nggak itu saja sebenarnya itu digelontorkan kepada rakyat supaya daya belinya itu membaik. Kalau daya belinya membaik, pasti nanti ekonomi itu akan mulai menggeliat lagi ya. Tentu dengan cara-cara untuk disiplin kepada protokol sendiri. Baik, terima kasih Pak Iwan. Saya ke Pak Ari, mungkin closing statement apa yang bisa Anda berikan untuk didengar inputnya oleh pemerintah, karena kita sudah terus berpacu dengan waktu. Kalau misalnya tidak ada gugus tugas ekonomi, gugus tugas harus melakukan apa untuk menyeimbangkan antara krisis kesehatan dan juga ekonomi di tanah air? Jadi saya rasa ini adalah perencanaan anggaran ya. Selain tadi ada ketakutan jika ini dikeluarkan kemudian nanti diaudit salah gitu ya. Tapi kira ini terjadi karena tidak ada semacam pedoman apa yang dibutuhkan ya. Misalnya ini kan semuanya arenanya ada di daerah ya. Misalnya di daerah ya, kebutuhannya adalah face shield, kebutuhannya adalah masker, kebutuhannya adalah APD, kebutuhannya adalah ventilator. Nah, itulah yang kemudian diinikan oleh gugus tugas, kemudian diberikan kepada tim ekonomi ya. Nah, tim ekonominya itu disinilah perlunya ada misalnya dari SSK ya, stabilitas keuangan yang ada di tim gugus tugas COVID, ialah atau Menko di situ, ialah yang nanti menerjemahkan kepada kementerian-kementerian di bawahnya, kira-kira ini loh yang dibutuhkan oleh oleh daerah dan itu diterjemahkan kepada masing-masing departemen. Memang konstruksi dari kita itu memang agak mismatch ya, yang satu sektoral, pemerintah, kementerian, yang satu daerah. Sementara daerah itu ngurus semuanya, sementara nasional itu adalah terdiri dari kementerian-kementerian. Nah ini saya rasa gugus tugas COVID bisa disempurnakan dengan membuatnya itu menjadi istilahnya itu sistem integrator. Nah itu yang kita inginkan dari gugus tugas COVID. Tandanya ada gugus tugas ekonomi, dia bisa masuk menjadi bagian dari gugus tugas COVID. Baik, oke.
Pak Ari, terima kasih untuk informasinya. Semoga ini cepat menjadi catatan oleh pemerintah sehingga penanganannya juga lebih efektif dan sama-sama kita kawal semoga dananya juga bisa sampai realisasinya juga lebih efektif. Terima kasih kedua narasumber saya, Prof. Ari dan juga Pak Iwan Tono. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.